Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, memuji Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita. Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki kita, mengatur, melindungi, menyembuhkan kita dari berbagai penyakit, dari berbagai kesulitan, dan membahagiakan kita dari berbagai kesedihan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan adalah bagian daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kalimpah curahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya yang istiqomah. Hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah majelis taklim, majelis ilmu Al-Fatonah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kajian malam ini sebagaimana diagendakan melanjutkan kajian tentang Sirah Nabawiyah, sejarah perjalanan Nabi, sejarah perjalanan para sahabat, sejarah perjalanan para pendahulu kita, orang-orang yang telah berjuang mendakwahkan, mengajarkan, membimbing dan menuntun kita tentang ajaran Islam, sehingga saat ini kita menikmati keagungan Islam, keindahan Islam. Mudah-mudahan sudah merasakan, ya. Mudah-mudahan semua sudah merasakan tenang bersama Islam. Orang yang tenang bersama Islam itu sudah tidak mengambil pedoman-pedoman, prinsip-prinsip, konsep-konsep selain Islam. Kalau menyatakan senang, tenang bersama Islam, tapi masih menggunakan konsep-konsep selain Islam, berarti ini dipertanyakan. Nanti membahas tentang sejarah ini merupakan upaya penafsiran. Jadi salah satu cara menafsirkan Al-Quran, memahami Al-Quran itu dengan mempelajari, memahami sirah, memahami sejarah. Karena di dalam Al-Quran sendiri sepertiganya adalah berbicara tentang sejarah. Dalam kaitan dengan hal ini, kita sudah masuk ke beberapa episode khususnya tentang Sirah Nabawiyah, bahwa secara garis besar perjalanan Nabi Muhammad SAW itu ada dua. Pertama, fase Mekah, ya. Jadi di Mekah itu fasenya fase membangun pondasi keimanan. Di situ dibangun ayat-ayat tentang keimanan, tentang ketauhidan, tentang pembentukan karakter seorang mukmin itu selama 13 tahun di Mekah. Belum ada syariat saum, belum ada syariat salat gitu. Salat itu 3 tahun sebelum hijrah. Jadi kebanyakan di Mekah itu belum ada syariat salat 5 waktu maksudnya. Kemudian apalagi syariat jihad, ya. Syariat yang lain-lain. Itu di Mekah itu selama 13 tahun itu berkaitan dengan penguatan akidah, membangun pondasi. Jadi pondasinya harus benar-benar kokoh. Karena syariat itu tidak akan bisa berjalan dengan
baik dengan benar kalau tidak berdiri di atas pondasi. Pondasinya melenceng sekian derajat, 0,5 derajat saja, maka nanti ke atasnya akan semakin jauh melenceng. Nah, ini Rasulullah SAW ya, selama 13 tahun disebutnya fase membangun pondasi, menguatkan pondasi. Ya. Ini berkaitan dengan keimanan, dengan ketauhidan. Maka fase selanjutnya adalah fase Madinah. Ya. Di Madinah disebutnya diistilahkan dengan membangun sistem. Ya. Jadi ketika di Mekah saja Rasulullah itu ketika ada keluarga Ammar bin Yasir, ya, keluarga Yasir yang diintimidasi oleh orang-orang musyrikin Quraisy, disiksa karena keimanan, Rasulullah tidak bisa membantu. Hanya menyampaikan sobron, ya, bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempatmu di surga. Ya. Tidak memberikan pertolongan karena memang kondisinya lemah. Ditambah lagi belum ada syariat untuk melakukan perlawanan. Bahkan di dalam Al-Quran ayat-ayat di Mekah itu, ayat-ayat tentang perlawanan itu tidak ada. Tahanlah tanganmu, tidak ada ayat jihad gitu. Ketika diintimidasi, ketika didolimi, ayat yang turun itu tidak boleh melawan. Karena memang fokusnya fase membangun pondasi. Pondasi keimanannya harus kokoh. Gitu. Sehingga nanti ketika menerapkan syariat, itu sudah benar-benar kokoh. Nah, dulu para sahabat kan ada kisah ya, contoh kisah tentang pengharaman Homer, miras. Dulu kebiasaan di orang Quraisy itu, ya mereka orang-orang jahiliyah itu minum Homer itu sudah biasa. Cuma memang ada para sahabat ya, yang dalam jahiliyah tidak pernah meminum Homer, seperti Abu Bakar, Utsman. Itu ketika jahiliyah beliau dilindungi sampai tidak pernah meminum Homer. Cuma kebanyakan pada saat itu peminum Homer. Maka ketika turun perintah larangan Homer, sahabat itu karena didasari dengan iman, maka mendengar dan taat, sami'na wa ata'na, langsung. Jadi tidak merasa keberatan ketika ada perintah dari Rasulullah. Itu ketika pondasi imannya sudah kuat. Nah, termasuk diperintah hijrah. Ya. Hijrah, ya, salah satu contoh kemarin disampaikan. Abdurrahman bin Auf, seorang tokoh sahabat yang memiliki skill bisnis. Beliau ketika di Mekah adalah orang kaya, orang ahli bisnis. Tapi ketika diperintahkan untuk hijrah dan beliau diminta untuk meninggalkan semua hartanya, silahkan hijrah, kata orang-orang Quraisy, tapi kamu harus meninggalkan semua kekayaanmu di Mekah. Datang ke Madinah hanya membawa sehelai baju, padahal orang kaya. Kenapa bisa seperti itu? Karena pondasi imannya yang kuat. Nah, ini konsepnya. Jadi ketika membangun sistem itu, konsep awalnya adalah membangun pondasi keimanan. Insya Allah, hanya kalau hari ini di Majelis Al-Fatonah ada kajian iman, kajian akidah, kajian tauhid, itu untuk menguatkan iman. Nanti ketika ada perintah syariat, ya, harus menjawab sami'na wa ata'na. Kalau ketika ada perintah, ada ajakan menjalankan syariat masih sami'na wa asoina, keheula atuh itu asal leuleus, nah berarti masih pondasi imannya masih lemah. Ini gambaran, jadi tahapannya seperti itu. Nah, contoh tadi para sahabat itu ketika diperintahkan oleh Rasulullah perintah-perintah yang berat, karena sudah dibangun pondasinya dengan kuat, maka mereka tidak pernah menolak. Walaupun harus meninggalkan kekayaannya. Bahkan walaupun harus memberikan nyawanya untuk Islam.
Ya. Ini sebagai gambaran atau napi barometer kualitas iman kita sudah sampai di mana. Ketika ada perintah, apakah sami'na wa ata'na atau tidak? Kalau masih banyak alasan, ya, banyak pertimbangan, berarti yang harus dikoreksi. Kita ini iman ini udah benar belum? Sudah lurus belum? Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan malam ini kita lanjutkan sebetulnya kajian yang kemarin. Kita sudah berbicara sedikit tentang warga Madinah, masyarakat Madinah yang kemarin disampaikan dalam surat naon Pak Haji emutkan Al-Hasr, ya. Al-Hasr ayat 9. Jadi masyarakat Ansor, masyarakat Madinah. Karakteristik masyarakat Ansor kawali didugikan seperti apa? Walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Orang-orang yang menempati satu tempat, satu negeri dengan mereka itu telah beriman. Warga masyarakat Madinah, orang-orang yang beriman dan dengan keimanannya itu melahirkan kecintaan sehingga terbangun ukhuwah yang kokoh. Ini salah satu ciri level iman tinggi. Kalau ngaku iman tapi masih nyinyir, masih benci terhadap sesama mukmin, ini dipertanyakan keimanan. Sekian persen gitu. Kalau sudah level tinggi, harus siap bersatu membangun ukhuwah. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Terus yuhibbuna man hajara ilaihi. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah, yang datang kepada mereka, kepada orang-orang Ansor. Jadi ada saudara seiman itu dirangkul, dicintai, diberdayakan. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Ini karakteristik masyarakat Madinah. Nah, jadi orang-orang yang memiliki kedermawanan tingkat tinggi, ukhuwah tingkat tinggi, memiliki kedermawanan tingkat tinggi. Nah, disinilah Rasulullah SAW kemudian memiliki modal untuk membangun sistem Islam di Madinah. Jadi sistem masyarakat kaum muslimin yang kokoh, yang mandiri, ya, diawali dari Madinah. Nah, ini pentingnya juga kita membahas tentang ini karena dalam doa kita setiap sholat lah, minimal sholatnya 5 waktu lah, belum mungkin ditambah dengan sunnah-sunnah, sholat sunnah. Kita membaca doa ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan sirotol mustaqim, ke jalanmu yang lurus. Itu kita minta setiap sholat fardu, setiap sholat bahkan. Jadi minta kepada Allah supaya kita ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Diteruskan sirotol ladina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Engkau ya Allah. Nah, dibahas di situ di dalam surat An-Nisa, wa may yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Dia orang-orang yang diberi nikmat di dalam surat Al-Fatihah, dijelaskan dalam surat An-Nisa. An'ama alaihim itu minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi inilah ketika kita membaca doa itu berarti kita dituntut untuk membaca, mempelajari orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu? Para nabi, para sidikin. Para sidikin itu para sahabat, para pengikut Rasulullah. Nah, ini pentingnya mempelajari sejarah. Kemudian juga kita dituntut untuk
menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Suri tauladan yang sempurna itu ada pada Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ditambah lagi ada larangan di dalam surat Ali Imran, wala la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Kalian jangan terperdaya, jangan tertipu oleh berbolak-baliknya orang kafir di negeri kalian. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau dirangkaikan, seorang mukmin, seorang muslim itu hanya harus mengikuti konsep tuntunan tata cara sistem Rasulullah, meneladani cara-cara hidup Rasulullah dan para sahabat. Tidak boleh tergoda oleh orang-orang kafir. Jangan sampai misalkan hari ini kan dalam pendidikan yang dijadikan rujukan konsep pendidikan itu Finlandia dan Jepang. Ini oleh umat Islam. Kita survei ke Finlandia bahwa konsep pendidikannya seperti ini. Apakah di Islam tidak ada? Nah ini bahaya ya. Jadi jangan sampai mendahulukan konsep-konsep selain Islam ya, sebelum Islam. Jadi Islam dulu. Bagaimana konsep pendidikan menurut Islam? Bagaimana konsep ekonomi menurut Islam? Terus bagaimana politik dan sebagainya, sistem dan sebagainya. Nah ini maksud daripada kita meminta jalan petunjuk yang lurus kepada Allah itu. Dituntut, disuruh untuk mengikuti tuntunan orang-orang yang telah diberi nikmat. Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu adalah para nabi, para sidikin, para syuhada, para sholihin. Bukan dari barat, bukan dari timur, tapi dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini jadi bukan tidak boleh ningali di Jepang, melihat di Korea, tapi itu jangan dinomorsatukan. Islam dulu, baru yang lain. Sekarang nanti balik. Nah, para hadirin rahimakumullah, ini penguatan ya, bahwa hari ini memang kita membutuhkan upaya perjuangan itu untuk mengembalikan dinul Islam, membangun sistem Islam. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar agama, bukan hanya sekedar kepercayaan. Percaya adanya Allah, Allah itu esa, kemudian kita beribadah kepadanya dengan sholat, saum, zakat, bukan hanya seperti itu. Tapi Islam itu din. Wa may yabtaghi ghairal islama dina, bahasanya din. Terus an aqimuddin wala tatafarraqu fi, bahasanya din. Din itu adalah sebuah tatanan kehidupan atau napi sistem yang di situ mengatur seluruh aspek kehidupan. Kehidupan pribadi, keluarga, sosial, masyarakat, bahkan negara. Itu ada dalam Islam. Kita tidak usah culang-cileng karena konsep-konsep lain. Alhamdulillah. Kekurangan, kelemahan umat Islam, kegagalan umat Islam hari ini akibat daripada meninggalkan ajaran dan meninggalkan sistem Islam. Ya, karena dalam Islam itu, dalam syariat itu kita sering disampaikan bahwa ada maqasid syariah, maqasidus syariah. Tujuan ditegakkannya syariah atau diturunkannya syariah. Pertama, hifduddin, menjaga agama. Syariat Islam itu untuk menjaga keyakinan, menjaga agama. Kemudian hifdul akal, menjaga akal. Makanya dalam Islam itu diwajibkan mencari ilmu, dilarang meminum minuman atau makanan yang membuat mabuk. Kemudian tidak boleh memikirkan sesuatu yang tidak jelas tuntunannya seperti ilmu-ilmu yang sesat. Itu untuk menjaga akal. Kemudian hibdun nasl, menjaga keturunan. Disyariatkan nikah, disyariatkan poligami, tentunya dilarang zina, bahkan larangan
hukuman bagi pezina itu berat dalam Islam. Itu untuk menjaga keturunan. Jadi vasektomi di dalam Islam itu tidak berlaku, tidak berlaku. Justru Rasulullah bangga dengan umatnya yang menikahi perempuan yang banyak anaknya, dan Rasulullah menyukai umatnya yang memiliki banyak anak. Jadi itu menjaga keturunan. Kemudian hifduddin, hifdun akal, hifdun nasal, hifdul mal, menjaga harta. Tidak boleh melakukan judi, tidak boleh transaksi riba gitu. Kemudian menyuburkan sodako dalam rangka hifdul mal. Yang terakhir menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Satu lagi, nah, PR. Satu lagi PR. Nah, kita tidak menjaga akal. Geng motor. Hadirin rahimakumullah, itu gambarannya. Yang saya akan sampaikan bagaimana tatanan Rasulullah, tahapan Rasulullah ketika membangun Madinah pada saat itu. Jadi menurut para ahli sejarah, kekuatan kaum muslimin sehingga bisa bertahan di beberapa wilayah. Kaum muslimin bertahan di Andalusia sampai 800 tahun. Di Eropa, Spanyol, apalagi daerah Spanyol lah, menyebar. Kemudian di wilayah Afrika, kemudian di beberapa wilayah, termasuk kita di Nusantara, itu diantaranya karena kekuatan ekonomi ke kaum muslimin dan kesejahteraan sosialnya yang kokoh. Jadi kenapa kaum muslimin ketika dakwah kemudian menetap di satu wilayah sulit dikalahkan, sulit dikalahkan. Sampai di Eropa itu 800 tahun. Jadi nanti ketika berbicara sejarah di Nusantara, di kita, bahkan Nusantara itu dari Sabang sampai Merauke, ke Papua, itu sudah ada Islam itu dari dulu. Dan itu sulit dikalahkan dulu. Kenapa? Karena memiliki konsep kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial. Maksudnya ini Rasulullah mendidik para sahabat, mendidik kaum muslimin untuk bersikap dermawan. Kamar itu di surat Al-Hasr. Nah, di dalam Islam ada konsep kedermawanan. Nah, di antaranya zakat. Zakat itu wajib. Ya. Zakat fitrah yang paling kecil ya, yang paling wajib itu wajib kepada semua jiwa. Nilainya berapa? Satu sok ya, satu sok ukuran lamun di kita 2,5%. Ada zakat mal. Zakat mal itu terbatas. Yang memberikan zakat itu harus orang yang sudah memiliki syarat-syarat tertentu, punya harta memenuhi nisab, haul, dan nilainya 2,5%. Jadi Rasulullah Islam mengumpulkan kekayaan harta-harta dari kaum muslimin melalui zakat hanya 2,5%. Kecil. Kemudian dibagikannya hanya kepada orang-orang tertentu. Hanya 8 asnaf kan, gitu. Fakir, miskin, gorimin, ibnu sabil dan seterusnya. Terbatas. Pemasukannya terbatas, disalurkannya pun terbatas. Tapi walaupun terbatas di Kabupaten Tasikmalaya nilai zakatnya sudah 25 miliar. Saudara abdi pememeser balong 25 miliar ngarusup sedaya. Masyarakat kota Kabupaten Tasikmalaya dijamin bergizi lah. Itu dari potensi zakat saja.
Lamun se-Indonesia triliunan, puluhan triliun yang dikelola oleh Bajnas. Itu dari zakat. Ada lagi infak umum. Kemarin sampaikannya infak umum itu sifatnya sunnah. Siapa saja boleh. Ya. Jadi membiayai kegiatan itu lebih besar daripada potensinya lebih besar daripada zakat. Jadi disalurkan, tapi memang infak umum itu diberikan kepada orang tertentu. Pak Haji infak ke abdi, unggul gitu. Jadi terbatas. Ada yang lebih besar itu adalah wakaf. Wakaf itu potensinya besar. Yang diberikannya boleh apa saja, bebas. Tidak terbatas oleh 2,5%, tidak terbatas oleh 10%, bebas sebesar-besarnya. Tergantung iman kita. Imannya luhur, anu dibikeuna, nu dikasihkeunana bisa perusahaan. Seperti Abdurrahman bin Auf. Rasulullah mau melaksanakan perang pada saat itu. Abdurrahman bin Auf ngasih 500 kuda. Kata Rasulullah itu untuk pasukan. Bagaimana untuk logistik, kasih lagi 1000 unta. Nah, itu sedekah umum masuknya. Nanti ada wakaf. Wakaf itu diberikan dengan tidak terbatas, bisa harta, bisa uang, bisa benda ataupun bisa tanah. Dan penerima manfaatnya itu juga tidak terbatas. Ini kelebihannya. Orang yang mewakafkan pun bisa menikmati apa yang diwakafkan. Nah, inilah yang kemudian diterapkan oleh Rasulullah dan para sahabat, termasuk zaman Khulafaur Rasyidin dan zaman dinasti-dinasti. Nah, sehingga disebutkan bahwa menurut Ibnu Zubair ya dalam sejarah, Damaskus itu hampir 80% kota Damaskus tanahnya tanah wakaf. Anu ayeuna direbut deui ku Ahmad Sar'anya, Syekh Al-Jaulani, itu kan daerah Sam, daerah Syria. Itu dulu di zaman kekhilafahan, itu semua tanah-tanah di kota Damaskus itu hampir 80% tanah wakaf. Artinya setiap orang bisa menikmati. Jadi tidak terbatas, bukan milik Haji Adang, material milik Haji Adang, cuma material wakaf itu. Nah, sehingga kaum muslimin pada saat itu benar-benar sejahtera, tidak kekurangan. Jadi tidak bisa dibeli. Kalau seseorang sudah mandiri, sejahtera, mual bisa disogok, intinya mah. Bahaya ya. Kalau seorang ulama, seorang ustadz goyang oleh sogokan, nah ini bahaya. Sehingga ada sistem di dalam Islam itu adalah tadi sistem wakaf. Nah, inilah potensi yang paling besar. Potensi kedermawanan yang dikelola paling besar. Nanti disampaikan ya. Kemarin sebagian sudah. Ya. Sebagian sudah disampaikan beberapa sejarah wakaf yang dilakukan oleh kaum muslimin di berbagai daerah. Sampai ada wakaf pakan merpati. Nah, di zaman di Maroko, jadi musiman ada burung merpati. Nah, ribuan, diberikan pakan, disambut oleh kaum muslimin, oleh orang-orang muslim pada saat itu dengan cara diberikan pakan. Dari mana biaya memberikan pakan merpati itu? Dari wakaf. Ada wakaf produktif apa aja. Nah, inilah salah satu yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat bukan hanya untuk manusia, tapi untuk hewan, untuk japati ya ada, dihormati. Ada khusus di zaman kekhilafahan itu kuda ya. Jadi kuda tunggangan, kalau sudah tua kan kuda itu diakir. Nah, dulu dikumpulkan, dibikinlah satu area untuk mengumpulkan kuda-kuda yang sudah tua gitu. Jadi tidak
tidak dibunuh, tidak dimusnahkan, dipelihara di satu tempat, diberi pakan sampai mati sendiri. Itu bentuk penghormatan muslimin kepada kuda. Jadi jangankan bapak-bapak, ya, kuda dan merpati oge dihormati. Nah itu dibiayai dengan wakaf. Alhamdulillah, berdasarkan sejarah, wakaf pertama di dalam Islam itu adalah wakaf Masjid Quba. Paminutos umrohnya aya city tour nate ke Quba. Itu masjid pertama yang dibangun dengan wakaf dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah memberikan teladan. Ini wakaf. Dan kemudian masjid itu ketika mau membangun masjid tidak hanya membangun fisiknya saja. Jadi dipikirkan bagaimana membiayai pengelolaan masjid. Kita dibangun fisiknya, bagaimana membiayai takmirnya, imamnya, itu kemudian kegiatan-kegiatannya. Karena dulu di masjid itu bukan hanya sholat dan ngaji. Kegiatan masjid itu bukan hanya ngaji dan sholat, tapi berbagai kegiatan itu dilakukan di masjid. Sekarang kan fungsinya agak beralihnya, gitu. Dibatasi fungsi masjid. UDKM wungkul. Gitu. Jadi abdi mah di Sukalaya, namun rek wudu teh, caina leutik Pak Ji. Emang lah kadangun ke orang Sukalaya. Itu Masjid Quba. Jadi sistematisnya umat Islam itu zaman dulu itu sistematis. Jadi tidak hanya membangun fisik, tapi juga memikirkan bagaimana supaya masjid ini makmur. Terus Masjid Madinah. Nah, sama seperti itu. Ayeuna di Madinah, contoh di Madinah, ya. Madinah yang begitu di Masjid Nabawi, ya. Itu kan kita upami sholat kan ada jam-jamnya, ada pelayan yang mengantarkan atau mengisi air jam-jam. Itu dari mana biaya? Itu dari wakaf. Jadi sudah satu paket bangunan dan paket operasional, biaya operasional. Nah itu di zaman Rasulullah. Masjid Quba kemudian Masjid Nabawi itu tanahnya dibeli dari 2 anak yatim. Kemudian tadinya mau dikasihkan kepada Rasulullah, tapi Rasulullah membelinya. Tetapi tenaganya pun tenaga wakaf. Wakaf oleh Bani Nazar orang Madinah. Jadi di Madinah ada satu suku, ya, yang ahli dalam bangunan, membangun Masjid Nabawi dan tidak dibayar. Jadi tanahnya wakaf, tenaganya pun wakaf. Gitu. Jadi wakaf itu sesuatu yang diberikan kepada Allah, dikembalikan kepada Allah. Jadi masjid teh bukan milik pemerintah. Kalau sudah namanya masjid, ini masjid milik Allah, wakaf. Kalau statusnya wakaf, ya. Al-Imarah ini masjid milik Allah. Setiap orang beriman mau ibadah wajib difasilitasi, tidak boleh dihalang-halangi, karena sudah bukan milik mereka. Jadi wakaf itu, ya, kekayaan yang sudah diberikan kepada Allah, dikembalikan kepada Allah. Maka syaratnya tidak boleh diwariskan, la yaris wala yadi, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diperjualbelikan. Wakaf itu paling dialih fungsikan, digentosan lah, aya tanah misalkan dulu diurang, itu kurang produktif, digentosan sareng produktif, tapi tetap statusnya wakaf. Jadi wakaf itu sudah diberikan kepada Allah, tidak ada pemiliknya kecuali Allah, tidak ada yang memiliki. Maka boleh dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Jadi seperti masjid, ya, yang sering terjadi itu dikira itu masjid dan madrasah. Padahal di dalam sejarah ini banyak, ya. Kemudian
Ada di zaman Rasulullah, wakaf Rasulullah itu, wakaf Nabi itu adalah kebun. Ya. Jadi ada Yahudi di Madinah, namanya Muhairik. Yahudi ini dekat dengan Rasulullah. Saking percayanya Muhairik kepada Rasulullah, dia menyampaikan, kalau saya mati, ini kebun saya yang 7 kebun ini diserahkan kepada Muhammad. Ya. Jadi orang Yahudi memberikan kebun, 7 kebun kurma di Madinah dipasihkan ke Rasulullah. Oleh Rasulullah diwakafkan untuk kepentingan kaum muslimin. 7 kebun kurma Madinah katanya. Jadi ada yang menghitung. Ya. 1 pohon kurma itu ketika dikonversi dengan sawit yang ada di Indonesia, ketika sawit lagi murah, itu penghasilan 1 pohon kurma sama dengan 1 hektar sawit. Kalau diuangkan, iya, bukan satu pohon, tapi 7 kebun kurma di Madinah. Itu juga diwakafkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian kisah yang lain, kisah wakaf. Wakafnya Abu Bakar, Umar bin Khattab ketika Khaybar. Terjadi perang Khaybar antara kaum muslimin dengan Yahudi Khaybar, dan pada saat itu Yahudi kabur, ya, kalah. Kemudian kaum muslimin mendapatkan ghanimah, ya, dibagi-bagi ghanimah itu kepada para pejuang. Nah, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kebagian ghanimah berupa kebun kurma di Khaybar. Khaybar itu termasuk wilayah yang kebunnya bagus lah. Bahkan kemudian Umar datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mendapatkan harta, dan ini harta yang paling baik, gitu, yang terbaik yang saya miliki, yang pernah saya miliki. Jadi karena iman banyak, gitu, maka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, harus diapakan ini? Katanya, pada dikumahakan itu teh, kedah dikumahakan, gitu. Di orang beriman mah pawartosila ka Rasulullah, gitu, kenging rezeki teh. Namun orang sulumputan apa-apa pajero, gitu kan. Datang kepada Rasulullah, kata Rasulullah, kata Umar, saya mau infakan, gitu, kebun terbaik, harta terbaik yang pernah dimiliki, gitu. Itu beliau karena memahami lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Tidaklah sampai kepada kebaikan sebelum kalian menginfakkan yang terbaik daripada harta kalian. Tunfiku mimma tuhibbun. Ya. Sebelum menginfakkan apa yang kamu cintai. Jadi kalau berinfak itu sesuatu yang paling dicintai. Aya balong di Cigintung anu saina deras. Itu kan paling dipikanya. Kanggo ngetes iman eta mah Pak Haji. Enjing bade kurban, aya domba nu tandukna rangae gitu. Siap dikurbankeun teh. Eta mah kanggo ngetes iman nya. Jadi menginfakkan sesuatu yang paling dicintai. Siap tuh gitu. Itu Islam. Tapi Rasulullah gitu, satu ayat, di dalam satu ayat menyampaikan seperti itu, dimotivasi kita ini untuk memberikan yang terbaik dalam berinfak. Tapi Rasulullah ketika memerintahkan kepada petugas penarik zakat, hati-hati, kalian jangan sampai mengambil harta yang paling dicintai. Tadi dalam ayat mendorong kita untuk berinfak dengan yang terbaik, tapi Rasulullah kepada petugas zakat jangan mengusik-musik harta yang sedang dicintai. Jadi ke petugas zakat Al-Fatona mau minta balong di Cigintung mau Pak Haji. Ya, 2,5% tetap gitu. Itu karena Islam itu seperti itu. Jadi
polanya kedermawanan tidak dipaksa seperti pajak. Jadi memberikan itu benar-benar tulus. Benten kan ya? Kita akan ada perbedaan ketika membayar pajak dengan membayar zakat. Membayar pajak mah dengan wajah yang muram durja. Gitu. Tetapi kalau membayar infak sedekah, berseri-seri. Nah itu ya. Inilah Islam. Itu diantaranya beberapa contoh para sahabat. Umar bin Khattab mewakafkan kebun di Khaybar. Nah inilah kemudian kata Rasulullah, jangan diinfakkan, tahan, pokoknya infakkan, sedekahkan buahnya. Jadi ditahan kebunnya, itu nanti buahnya kasihkan, itu hasilnya diberikan. Nah ini yang disebut dengan wakaf produktif. Itu Umar bin Khattab. Kemudian ada di zaman Rasulullah Abu Thalhah. Abu Thalhah itu seorang kaya, pemilik kebun terbaik di Madinah, kebun Bayruha. Datang kepada Rasulullah SAW, memberikan Abu Thalhah itu seorang Ansor, sahabat dari kalangan Ansor, memiliki kebun yang namanya kebun Bayruha. Jadi di zaman Rasulullah itu punya kebun dinamian Pak Haji, mobil naon sikuswa, kuda sikuswa, terus ada kuda. Rasulullah itu punya tunggangan diberi nama, punya kebun diberi nama. Juga Indo Basreng, nah, perusahaan Basreng namanya Indo Basreng, Karya Agung. Nah kemudian, nah memang itu sudah kebiasaan, termasuk kebun itu disebut kebun Bayruha. Misalkan di Cigintung kayak balong Sinaon lah gitu ya. Nah itu pun diwakafkan kepada Rasulullah. Jadi para sahabat itu benar-benar termotivasi dengan ayat yang tadi, sehingga ketika menginfakkan itu sesuatu yang paling dicintai. Kita mah tacan dugi ka dinya nya, tacan sampai dugi ka, kita masih keneh milih-milih keneh lah gitu. Jadi masih keneh priyogi kajian. Jadi untuk meningkatkan iman itu terus ngaji gitu. Nasir keneh ngemut gitu. Nah, kemudian ada jenis-jenis wakaf yang juga jadi tidak hanya terbatas dengan bangunan masjid atau madrasah, tetapi di sini dalam sejarah disampaikan ada Zubair ya, memberikan wakaf rumah di Madinah dengan syarat. Jadi wakaf itu boleh ada syarat. Ini saya wakafkan ya. Rumah ini diwakafkan kepada siapa saja yang menjadi keturunan saya. Boleh itu. Ya. Kalau ada keturunan saya ya, yang kemudian menjanda misalkan, sebelum punya suami boleh tinggal di rumah itu. Tapi kalau sudah punya suami, silahkan ganti. Nah, jadi tidak terpaku hanya untuk madrasah masjid, tetapi bentuk-bentuk rumah dan boleh memberikan syarat. Ini digali di dalam beberapa sejarah bahwa dibolehkan ya, orang yang berwakaf ini memberikan syarat. Misalkan mewakafkan satu ruangan kelas di Al-Fatonah, tapi dengan syarat setiap santri mau belajar doakan orang yang memberikan wakaf. Itu boleh ditulis secara resmi ya, tanda tangan dina akta wakaf. Bahkan dalam catatan sejarah sampai buku wakaf itu tebal ya. Itu syarat-syarat tumpul. Jadi boleh. Ini ada di Mesir ya. Ini di Mesir berupa bangunan rumah sakit. Bimaristan kalau dulu. Jadi rumah sakit wakaf ya, dibangun dari wakaf. Kemudian para pasiennya itu tidak bayar, tetapi para medisnya
dokternya itu dibayar dengan bayaran yang tinggi. Karena di dalam Islam itu profesi yang harus mendapatkan gaji tertinggi itu pertama guru, yang kedua petugas kesehatan. Guru akhirnya mah ngojeknya balik ngajar ngojek gitunya. Sebab tidak diam dulu itu dalam Islam, kalau Islam sudah tegak, para guru itu gajinya tertinggi. Bisa 1,5 miliar per bulan. Kemudian para petugas kesehatan. Jadi dokter, tabib itu dihargai dalam Islam. Nah, dibiayai dengan wakaf. Dibiayai dengan wakaf. Nah, termasuk di Mesir itu ada seseorang yang membangun, sultan yang membangun rumah sakit. Rumah sakitnya gratis, para tenaga medisnya digaji dengan gaji yang tinggi. Kemudian beliau mensyaratkan, pemimpin rumah sakit ini tidak boleh orang kafir. Itu boleh syarat. Memberikan syarat sebanyak-banyaknya boleh. Ini di dalam sejarah. Jadi di dalam fikih memang tidak dibahas secara detail ya, tapi fakta dalam sejarah ada seperti ini. Kemudian tadi ya di Damaskus hampir 80% tanah-tanah di Damaskus itu tanah wakaf. Nah, kemudian di zaman dinasti Bani Umayyah, ada di zamannya Hisam bin Abdul Malik, Khalifah Islam Hisam bin Abdul Malik, kemudian dibuatlah manajemen untuk manajemen di kepemerintahan khusus divisi wakaf. Ya. Makanya di negara-negara Arab, ya, daya bajnas di Arab mah, ya. Sokularian, Kuwait, Qatar, Arab Saudi tidak ada, wajiratul zakat tidak ada. AYG, namun Wizaratul Auqaf, ya, namun departemen atau napi departemen wakaf, tidak ada departemen zakat, ya. Karena potensi wakaf di sana ya, besar, apalagi di Indonesia sebetulnya. Kalau di Indonesia dikelola, ya, tadi wae kan Bajnas Kabupaten Tasikmalaya 25 miliar per tahun. Coba kalau wakafnya dikelola dengan baik, dengan sistematis, maka insya Allah ya, tidak akan ada anak putus sekolah karena tidak punya biaya. Nah, hari ini kan masalahnya seperti itu. Kemudian di masa dinasti Zangkiyah ya, dan dinasti Ayubiyah, semua fasilitas dibiayai oleh wakaf, terutama pendidikan dan kesehatan. Jadi penting pendidikan untuk mencetak orang-orang hebat ya, sebagai penerus dakwah, sebagai penerus Islam, sehingga mereka dibiayai, dijamin. Kesehatan untuk menggembirakan orang-orang yang sakit. Bahkan dulu itu orang yang sakit itu tidak gratis, kemudian setelah pulang dari rumah sakit diberikan bekal. Sabaraha poe, sabaraha sasi, sabaraha hari dirawat. 10 hari misalkan, penghasilan sehari berapa? 500.000 diganti. Mohon gitu. Makanya setelah pulang dari rumah sakit, jag-jag. Sebaliknya hari ini kan masuk ke rumah sakit, nguruskan BPJS gelila, pokoknya gitu. Kalau tambah gering gitu. BPJS geus beres, maot gitu ayeuna mah. Dulu beda, ini Islam ya. Jadi ketika sistem dengan Islam dan dengan tidak Islam, itu ekonomi rumah sakit, kemudian sekolah gitu. Nah, tadi ada wakaf untuk pakan burung ya, di Maroko. Kemudian wakaf terhadap hewan. Kemudian di zaman Al-Ayyubi itu ada wakaf khusus sarana untuk mengalirkan susu dan madu ke rumah-rumah warga. Betul. Jadi dibuat instalasi supaya masyarakat itu menikmati susu dan madu. Jadi tinggal mecorkeun keran gitu. Nah,
Ini ya, jadi apa namanya, termasuk kata Rasulullah ya, ini masalah air ya, hati-hati, bukan hati-hati pangintennya, jual beli air itu boleh sebetulnya, cuma memang tidak sejalan dengan konsep Islam. Kata Rasulullah, sedekah yang paling baik itu adalah sedekah air. Nah, ulah diical. Jadi membangunkan sumur, membangunkan tempat air minum, maka di zaman dulu ada yang disebut dengan asbilah. Satu bangunan yang di situ di bawahnya air, tempat minum, tempat yang kedua sekolah, di tingkat kedua itu sekolah anak-anak. Nah, diadopsi saurnya ku warga Nusantara. Dulu orang tua sok nyadiakeun non kendi gitunya dicaket bumi gitu. Anu bade teh boleh nyana gratis. Ayeuna mah tos teu aya gitu. Nah, ini salah satu kreativitas kaum muslimin dalam berwakaf. Nah, jadi wakaf itu tidak terbatas sehingga ya, inilah kekuatan yang menjadikan kaum muslimin mandiri. Awalnya dari dermawan, orang-orang dermawan dikumpulkan dengan sistem yang benar, disalurkan kepada kaum muslimin sehingga melahirkan masyarakat yang kuat. Dan apabila engkau katanya melihat tata kota dulu di zaman kejayaan Islam itu mesti setelah masjid ada pasar. Jadi pasar itu pasar wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat dan membiayai masjid. Nah, kadang-kadang di depan itu ya toko haji, tokonya toko wakaf. Gitu. Nah, membiayai operasional masjid itu dari hasil itu, dan itu terjadi. Nah, ini Iwan Bidin rahimakumullah, disitulah jadi dari kalimat kedermawanan sistem dibangun di Madinah dengan kekuatan kemandirian ekonomi, kesejahteraan sosial yang merata, maka lahirlah kekuatan militer. Jadi kebertahanan kaum muslimin di setiap wilayah itu karena ini. Nah, makanya mulai kalah itu ketika kaum muslimin sudah terlena dengan harta, kekayaan sudah melimpah, itu mah ujian, itu biasa. Kan Rasulullah menyampaikan, yang aku takutkan kepada kalian itu bukan kemiskinan, tapi dibukakannya pintu-pintu kekayaan. Sehingga kalian berebut sebagaimana orang-orang seperti sebelum kalian berebut harta. Akhirnya perpecahan. Biasanya perpecahan itu akibat dari urusan dunia, urusan harta. Imannya terganggu. Nah, ini gambaran ya, bahwa ketika sistem Islam ditegakkan, ketika sistem Islam dilaksanakan, maka terjadilah yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Islam bunga ya. Di Islam itu aslinya bunga. Kalau dilaksanakan secara menyeluruh ya, secara kafah ya. Itu diantaranya. Jadi sederhana sebetulnya. Madinah itu kota yang kecil. Ketika dikelola dengan sistem Islam dengan tahapan yang benar, maka menjadi sebuah kota, sebuah wilayah yang kokoh. Dan sebetulnya itu bisa diterapkan di tempat kita masing-masing. Di Patenggeng misalkan, di Arjasari misalkan, ya, dengan sekup RT masing-masing. Nanti akan bergabung berjamaah sadaya. Sementara itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran tentang Islam, bahwa Islam itu bisa mensejahterakan, bahwa Islam itu menjadi harapan kita selama kita berupaya berpegang teguh dan mengikuti kepada konsep-konsep dan sistem Islam. Apalagi kondisi hari ini, kondisi di mana sistem Yahudi sedang menguasai,
dan kaum muslimin menjadi objek bulan-bulanan, harta-harta kaum muslimin disedot oleh mereka, maka kita harus kembali membangun konsep dan sistem Islam sesuai konsep Nabi dan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ditutup kajian ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.